semuanya, aku Kak Syifa. Siapa di sini yang lagi persiapan Olimpiade Sains Nasional? Nah, di video ini Kak Syifa akan membahas soal-soal Olimpiade Matematika jenjang SD tahun 2025. Yuk kita langsung ke soal yang pertama. Oke, ini soal nomor pertama ya. Nah, ini soalnya sering banget muncul ya di Olimpiade tentang aritmatika atau perhitungan. Yuk kita baca dulu. Jumlah dari 8, 2/5 dibagi 2,25 dan 10/3 dikali 2, 3/5. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat nih, ini bentuknya pecahan campuran. Ini desimal, ini pecahan biasa, ini pecahan campuran. Wah, bentuknya masih beda-beda. Nah, karena bentuknya berbeda, maka kita harus samakan dulu bentuknya. Ya. Ini bebas ya teman-teman, mau disamakan ke bentuk pecahan biasa atau misalkan mau disamakan ke bentuk desimal, semuanya boleh. Tapi di sini Kak Syifa akan menyamakannya ke bentuk pecahan biasa ya. 8, 2/5 diubah ke pecahan biasa. Caranya adalah kita kalikan 5 kali 8. 5 kali 8 adalah 40, lalu 40 ditambah 2. 40 tambah 2 adalah 42, dan penyebutnya tetap ya, yaitu 5. Nah, ini adalah pecahan biasa dari 8 2/5. Selanjutnya, 2,25. Ini juga kita ubah ya ke pecahan biasa. Caranya, nah ini 2,25 itu sama dengan 2 ditambah 0,25 ya. Maka 2 ditambah 0,25 itu kita ubah ke pecahan biasa. Nah, di sini ada 2 angka di belakang koma. Kalau ada 2 angka di belakang koma, artinya per 100. Maaf ya, per 100. Kalau 1 angka di belakang koma baru per 10 ya. Berarti ini 25 per 100 gitu. Yang sama dengan 2 ditambah 25 per 100, ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama bisa dibagi 25. 25 bagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Maka sama dengan 2 ditambah 1/4. Oke. Nah, untuk ini kita bisa kalikan. Kayak tadi, 4 dikali 2, yaitu 8. Lalu 8 ditambah 1, yaitu 9. Berarti 9/4. Nah, ini pecahan biasanya. Kita lanjut 10/3, ini udah pecahan biasa ya, nggak perlu diubah lagi. Kemudian di sini ada 2, 3/5. Yuk kita ubah juga ya, 2, 3/5. Kita kalikan 5 kali 2, yaitu 10. 10 ditambah 3, yaitu 13. Berarti 13/5. Nah, ini udah ke ubah ya, menjadi pecahan biasa nih semuanya. Nah, maka kita bisa hitung deh. 82/5 itu menjadi 42/5, kemudian dibagi 2,25 menjadi 9/4. Nah, hati-hati di sini ya. Untuk pembagian pecahan itu caranya bukan 42 dibagi 9, 5 bagi 4, bukan gitu ya. Tapi kita pakai cara tetap ubah balik. Jadi pecahan yang pertama ini tetap, yaitu 42/5, kemudian baginya kita ubah menjadi kali. Lalu 9/4-nya dibalik menjadi 4/9. Maka di sini sebelum kita kalikan, ya 42 dikali 4, 5 kali 9, ini kita bisa sederhanakan dulu supaya nanti angkanya lebih mudah dihitung. 42 sama 9 sama-sama bisa dibagi 3 ya. 9 bagi 3 adalah 3, 42 dibagi 3 adalah 14 ya. Berarti 14 dikali 4 yaitu 56. Berarti 56/5 dikali 3 yaitu 15. Nah, kita dapat nih ya hasil dari pembagiannya yaitu 56/15. Sekarang kita hitung yang perkaliannya ya. 10/3 dikali 3/5 itu menjadi 13/5 ya. Nah, di sini sebenarnya bisa ya disederhanakan, tapi karena kita
dimintanya adalah menjumlahkan ya hasil dari pembagian dan perkaliannya. Kalau dijumlah dalam pecahan itu penyebutnya harus sama. Nah, kebetulan di sini 3 kali 5 itu hasilnya 15, sama nih, sama hasil yang sebelumnya. Jadi Kak Syifa di sini nggak akan menyederhanakan dulu ya, kita kalikan dulu aja. 10 dikali 13 yaitu 130, berarti 130 per 15. Nah, hasilnya ini diminta dijumlahkan. Ya udah, kita jumlahkan ya. Oke. Yuk kita jumlahkan 56 per 15 ditambah 130 per 15. Nah, karena penyebutnya udah sama, jadi jangan dijumlah ya penyebutnya, tinggal pembilangnya aja yang dijumlahkan. 56 ditambah 130 yaitu 186. Penyebutnya tetap yaitu 15. Kemudian di sini kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi dengan 3. 15 bagi 3 itu 5, 186 dibagi 3 adalah 62. Sama dengan 62 per 5. Nah, karena dimintanya ke bentuk desimal, maka kita jadikan desimal di sini. Caranya bisa kita jadikan penyebutnya per 10 ya. Per 10. Nah, 5 menjadi 10 itu dikali 2, maka pembilangnya 62 juga harus dikali 2. 62 dikali 2 adalah 124. 124 per 10. Nah, kalau per 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Kita tulis dulu 124, lalu karena per 10 berarti komanya ada di sini ya. Nah, ada satu angka di belakang koma. Maka hasilnya adalah 12,4. 12,4 itu sama aja dengan 12,40. Nah, ditambahin 0 di sini juga boleh ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Oke? Lanjut lagi soal nomor 2. Nah, di sini ada data peminjaman buku siswa kelas 4, 5, dan 6 selama 1 minggu disajikan dalam diagram batang. Pernyataan yang tepat mengenai data tersebut adalah, berarti kita akan cek satu per satu ya dari opsi pernyataan ini. Opsi yang A, rata-rata banyak buku yang dipinjam tiap kelas adalah 30 buku. Nah, kalau mau menghitung rata-rata, berarti kita harus tahu jumlah buku yang dipinjamnya dan juga banyak datanya ya. Di kelas 4, ada berapa buku yang dipinjam kelas 4? Iya, ada 25 buku ya, 25 buku. Kemudian di kelas 5 ada berapa? Iya, kelas 5 itu ada 30 buku ya, 30 buku. Kemudian di kelas 6 ada berapa? Iya, ada 45 ya. Kelas 6 ada 45 buku. Nah, yang opsi A, rata-rata banyak bukunya, berarti kita jumlahkan 25 tambah 30 tambah 45, lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Itu ada kelas 4, kelas 5, kelas 6, berarti bagi 3 ya. Maka sama dengan 100 dibagi 3. Nah, 100 dibagi 3 itu hasilnya 33 sekian gitu ya. 33, sekian. Nah, karena di sini katanya rata-rata 30 buku, berarti salah ya, karena harusnya 33 sekian. Gak bisa ya, harus persis banget jawabannya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau opsi yang B, selisih buku kelas 6 dengan kelas 4 adalah 15 buku. Kita lihat kelas 6 itu 45 buku, sedangkan kelas 4 itu 25 buku. Nah, selisih itu apa sih? Selisih itu adalah pengurangan nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Jadi 45 dikurang 25. Hasilnya adalah ini ya, 20. Nah, katanya 15, berarti salah ya yang B. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kalau yang C. Nah, yang C. Median dari data peminjam buku adalah 35 buku. Median itu apa sih? Iya, median itu adalah nilai tengah ketika datanya diurutkan.
dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dulu 25, 30, kemudian 45. Nah, tengah-tengahnya mana? Iya, tengah-tengahnya adalah ya 30 ya. Berarti ini nih mediannya. Maka mediannya harusnya 30 ya, bukan 35. Berarti salah yang C. Kemudian yang D, jumlah buku yang dipinjam ke 3 kelas adalah 100 buku. Nah, tadi kita udah menjumlahkan ya di sini ya. Hasilnya 100. Iya, betul ya, 100 buku. Jadi jawabannya betul yang D. Gitu ya. Oke, udah ya. Yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Pak Marto memanen padi pada lahan 2 hektar dengan hasil 10,6 ton per hektar. Nah, kalau per hektar itu maksudnya seberapa hektar ya? Apakah 1, 2, atau berapa hektar? Iya, 1 hektar ya per hektar itu. Nah, 1 hektarnya hasilnya 10,6 ton. Oke, berarti kalau 2 hektar kita kali ya, 2 dikali 10,6 ton. Itu berapa? Ya, 21,2 ton. Nah, ini ingat ya, satuannya harus tepat ya. Makanya Kak Syifa di sini tulis nih satuannya. Satuannya ton ya di sini ya. Oke. Lalu katanya setelah dijemur, berat padi tersebut berkurang 20%. Nah, teman-teman harus tahu nih, kalau mula-mula berat padinya ya kalau utuh itu tuh berapa persen? Nah, kalau utuh itu 100% ya. Kalau mula-mula kalau utuh itu 100%. Nah, katanya berkurang 20%. Berarti dikurang 20% sama dengan 80%. Nah, ini nih berat padi yang diperoleh ya oleh Pak Marto adalah 80% ya setelah dijemur, karena tadi sudah berkurang 20% gitu. Nah, maka tadi kan kita tahu beratnya itu 21,2 ton. Nah, karena 80% ya yang dihasilkan, maka kita kalikan dengan 80%. Nah, 80% itu artinya per 100 ya, berarti 80 per 100. Yuk kita kalikan. Di sini ada yang bisa dicoret ya. 0 sama 0. Kemudian 21,2 dikali 8 itu hasilnya 169,6 ya per 10. Nah, 169,6 dibagi 10 sama dengan 16,96 ton. Ya, tinggal kita geser aja komanya ya. Kalau dibagi kita geser ke kiri ya, jadi di sini nih komanya gitu ya. Nah, tapi apakah ini jawabannya? Nah, kita lihat nih, yang diminta adalah satuan apa? Iya, kilogram. Nah, karena yang minta kilogram, maka ton ini harus kita ubah menjadi kilogram. Nah, 1 ton sama dengan berapa kilogram? Iya, 1000 kilogram ya. Nah, ini harus diingat-ingat ya, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram. Nah, maka kalau punya 16,96 ton sama dengan berapa kilogram? Tinggal kita kalikan aja ya. 16,96 dikali 1000. Sama dengan, nah karena dikali maka komanya bergeser ya, sebanyak berapa? Di sini angka nolnya ada 3, bergesernya 3 kali ke kanan ya kalau dikali, berarti 1, 2, 3. Kita tulis dulu 1696. Nah, tadinya ada di sini, kita geser 1, 2, 3. Nah, berarti sini harus ada angka, yaitu kita tambahin angka 0 di situ ya. Maka jawabannya adalah 16.960 kilogram. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Oke? Nah, hati-hati ya di soal ini, perhitungannya harus teliti karena mungkin bisa aja ada yang kegocek ke ini nih, karena sama nih angkanya mirip gitu ya. Karena
nggak ada nolnya aja di sini. Jadi hati-hati ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari 3 bilangan prima yang berbeda adalah... Nah, teman-teman harus tahu tentang bilangan prima ya. Bilangan prima itu apa aja? Nih, yaitu ada 2, 3, terus 5, iya 7, 11, 13, kemudian 17, 19, dan seterusnya. Kalau 1 bilangan prima bukan guys Pak? Bukan ya, kalau 1 itu bukan bilangan prima. Bukan juga bilangan sebaliknya, komposit, bukan ya. Tapi bilangan 1 itu ya bilangan itu sendiri ya, 1 gitu. Nah, di sini katanya penjumlahan dari 3 bilangan prima yang berbeda. Coba ya, kita coba satu-satu jumlahkan bilangan prima yang berbeda ya. Misalkan 2 tambah 3 tambah 5. 2 tambah 3 tambah 5 yaitu 10. Coba lagi 2 tambah 3 tambah 7 berapa? 12. Coba lagi 2 tambah berapa? 5 tambah 7 berapa? 14. Coba lagi 3 tambah 5 tambah 7 berapa? Iya, 15. Nah, di sini kita bisa melihat polanya ya. Kalau 12 ada nggak di sini jawabannya 12? Ada ya, ini ya 12 ya. Nah, berarti 12 ini merupakan bilangan yang bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari ketiga bilangan prima yang berbeda. Tuh ya. Kemudian yang B, 13. Nah, 13 di sini nggak ada ya. Oke, berarti bisa jadi nih jawabannya yang B. Coba kita lihat lagi yang C, 14 katanya. 14 di sini ada ya. Terus kalau yang D, 15 juga ada. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya. 13 ini tidak dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari 3 bilangan prima yang berbeda gitu ya. Oke, karena ini kita udah bilangan yang paling terkecil dari bilangan prima ya. Kalau kita jumlahkan nggak ada yang hasilnya 13 gitu. Jadi yang 13 jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5 ya. Di sini ada Lina memiliki 3 kotak berisi pensil. Kotak pertama berisi 24 pensil. Kotak kedua berisi 3 kali dari isi kotak pertama, dan kotak ketiga berisi setengah dari isi kotak kedua. Banyaknya pensil yang dimiliki Lina dari ketiga kotak adalah... Nah, kotak yang pertama tuh isinya 24 pensil. Kemudian kotak kedua isinya 3 kali dari isi kotak pertama. Berarti 3 kali dari 24 ya. 3 kali 24 adalah 72 pensil. Berarti ini kotak kedua isinya 72 pensil ya. Lanjut lagi kotak ketiga. Kotak ketiga katanya berisi setengah dari isi kotak kedua. Maka setengahnya dari 72. Nah, berapa setengahnya dari 72? Ya, kita bagi aja 72 dibagi 2, yaitu 36. Nah, berarti kotak ketiga itu 36 pensil. Yang ditanya adalah banyaknya pensil yang dimiliki Lina dari ketiga kotak tersebut. Nah, berarti kita jumlahkan ya, 24 ditambah 72 ditambah 36, hasilnya adalah 132 pensil. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, itu dia pembahasan soalnya. Kalau kamu mau mencoba, Kak Cipa sudah siapkan filenya yang bisa kamu download ya, ada di deskripsi di bawah. Nah, jangan lupa buat di like kalau video ini membantu, dan jangan lupa juga di subscribe supaya nggak ketinggalan video pembahasan soal lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.